Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan sheet ini. Di sini ada fungsi statistik dan fungsi logika. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan persoalan dari nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, nilai yang sering keluar. Ada fungsi count, fungsi countif, fungsi if tunggal, dan if bertingkat. Yang pertama dari fungsi statistik yang ingin kita selesaikan adalah bagaimana kita mencari nilai terendah dari suatu data. Caranya sangat mudah, yaitu dengan menggunakan fungsi min. Pertama kita ketik sama dengan min, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, enter. Maka keluar hasilnya 3. Ya. Nilai terendah dari data ini adalah 3. Apabila kita ingin mencari nilai tertinggi dari suatu data, caranya adalah menggunakan fungsi maksimum, nilai tertinggi. Kita ketik sama dengan lalu maksimum, buka kurung, kita blok datanya ingin kita cari, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 7. Di sini 7 adalah nilai yang tertinggi. Apabila kita ingin mencari nilai rata-rata, yaitu menggunakan fungsi average. Sama dengan average, buka kurung, kita blok datanya seperti ini, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 5. Artinya rata-rata dari data ini, nilai ini adalah 5. Apabila kita ingin mencari nilai yang sering keluar atau sering muncul, itu menggunakan rumus atau fungsi mode. Ya, caranya seperti ini, sama dengan kita klik mode, buka kurung, kita sorot atau kita blok datanya seperti ini, tutup kurung, enter. Ya, kita bisa lihat nilai yang sering keluar adalah 7. Oke. Sedangkan fungsi count ini adalah untuk menghitung berapa banyak sel yang terisi. Di sini kita bisa lihat beberapa sel berwarna merah adalah sel-sel yang kosong. Nah, kita ingin mencari tahu berapa banyak sel setiap baris ini yang terisi. Caranya adalah sama dengan count, buka kurung, kita blok datanya seperti ini, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 9. Artinya ada 9 sel yang terisi. Di sini ada 1 sel yang tidak terisi. Sedangkan fungsi countif berfungsi untuk menghitung berapa kali suatu nilai itu muncul. Nah, nilai apa yang ingin kita cari tergantung nilai yang ingin kita dapatkan. Bisa nilai terendah, bisa nilai tertinggi, atau nilai yang sering keluar. Di sini kita sesuai dengan perintah di sini, hitung banyak angka dari nilai yang sering keluar. Nah, kita ingin mencari tahu nilai yang sering keluar ini berapa kali dia muncul. Caranya seperti ini, sama dengan kita ketik fungsi countif, buka kurung, kita sorot atau kita blok datanya seperti ini, lalu titik 2, dan kita klik sesuai dengan perintahnya nilai yang sering keluar. Maka kita klik angka yang ini, yaitu nilai yang sering keluar, yaitu 7. Kita ingin mencari tahu berapa banyak angka 7 itu, berapa kali angka 7 itu muncul. Maka hasilnya adalah 4. Artinya angka 7 muncul 4 kali dari suatu data. Kemudian kita akan masuk ke fungsi logika. Sesuai dengan perintah dari fungsi logika ini ada if tunggal dan if bertingkat. Yang pertama if tunggal, sesuai dengan perintahnya atau petunjuk, yaitu bandingkan nilai terendah dengan nilai yang sering keluar. Ya, petunjuk di sini adalah bandingkan nilai terendah yang ini dengan nilai yang sering keluar, yang dengan yang ini. Perintahnya adalah jika
Maka kita mulai dengan sama dengan if, menggunakan fungsi if, buka kurung. Di sini jika nilai terendah, maka kita klik nilai terendah, ya, M11 lebih besar. Jika nilai terendah lebih besar dari nilai keluar, lebih besar, kita pakai simbol ini, lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka tampilkan besar. Maka titik 2 tampilkan, ya, jangan lupa dengan tanda kutip, besar. Dan jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, tampilkan kecil. Nah, yang membedakan if tunggal dengan if bertingkat, if tunggal karena dia di sini ada dua kondisi, maka untuk kondisi yang kedua tidak perlu lagi menggunakan penjelasan. Jadi langsung titik 2 tanda kutip kecil. Artinya jika nilai terendah lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka hasilnya adalah besar. Jika lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka hasilnya kecil. Jadi jawabannya antara besar dan kecil. Jadi kalau tidak besar, berarti kecil. Kita tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah seperti ini, kecil. Kita bisa lihat 3 lebih kecil dari 7. Ini juga sama. Rumusnya, kita lihat perintahnya adalah petunjuknya. Bandingkan nilai tertinggi dengan nilai yang sering keluar. Oke, pertama-tama kita menggunakan fungsi if, buka kurung, kita klik nilai tertinggi. Jika nilai tertinggi lebih besar dari nilai keluar, maka tampilkan tinggi. Jika nilai tinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka ya titik 2 tampilkan, jangan lupa dengan tanda kutip, tampilkan tinggi. Oke. Jika nilai tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, tampilkan rendah. Maka kita langsung saja ke tampilannya, yaitu rendah. Sama seperti sebelumnya. Ya, artinya jika nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka ditampilkan tinggi. Apabila nilainya lebih kecil dari nilai tertinggi, maka hasilnya adalah rendah. Jadi di antara dua jawaban ini, enter, hasilnya seperti ini. Lalu if bertingkat, dia rumusnya hampir sama, tapi dia mengandung beberapa kondisi tertentu. Kita langsung saja praktikan sama dengan caranya seperti ini. If, buka kurung, kita lihat perintahnya, bandingkan nilai terendah dengan nilai yang sering keluar. Jika nilai terendah lebih besar dari nilai keluar, jika, buka kurung, nilai terendah, kita lihat nilai terendah di sini lebih besar dari nilai yang sering keluar, maka tampilkan, ya, maka titik 2 tampilkan, jangan lupa dengan tanda kutip, tampilkan besar. Lalu tanda 2 titik lagi, titik 2 lagi. Di sini ada lagi, jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, tampilkan kecil. Nah, di sini kita menggunakan kondisi yang kedua, yaitu menggunakan if lagi. Kita tulis lagi if, buka kurung, kita klik nilai terendah lebih kecil
kita akan pakai simbol ini dari nilai yang sering keluar. P11. Maka titik 2, jangan lupa tanda kutip. Di sini tertulis maka tampilkan kecil. Oke. Lalu yang terakhir, jika nilai terendah sama dengan nilai yang sering keluar, tampilkan sama. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk kondisi yang terakhir tidak perlu lagi menggunakan pengkondisian seperti if. Kita langsung saja ke tampilannya. Titik 2, tanda kutip sama, tanda kutip lagi, tanda kurung 2 kali, enter. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Lalu berikutnya kita coba lagi supaya lebih paham. Sama, if bertingkat sama dengan if buka kurung. Kita lihat perintahnya, bandingkan nilai tertinggi dengan nilai yang sering keluar. Nilai tertinggi, jika nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar, yaitu ini, maka tanda 2.2 tanda kutip, maka yang ditampilkan adalah tinggi. Oke, titik 2. Nah, di sini ada kondisinya 3 kali, maka kita tulis lagi kondisi yang kedua, if buka kurung, jika nilai tertinggi lebih kecil, nilai tertinggi lebih kecil, simbol lebih kecil dari nilai yang sering keluar, yaitu ini, maka tampilkan rendah. Maka titik 2, jangan lupa tanda kutip, rendah. Seperti ini. Maka lalu untuk kondisi yang ketiga, titik 2, jika nilai tertinggi sama dengan nilai yang sering keluar, maka tampilkan idem. Yaitu kita langsung saja untuk kondisi yang ketiga, idem. Seperti ini. Kurung 2 kali, enter. Maka keluar hasilnya idem, sama. Cukup sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.